Terus nanti terakhir mungkin hari apa itu, tanggal 29 kayaknya hari Kamis ya, hari raya. Nanti terakhir ya Selasa lah, mungkin Selasa akhir. Rabu masih tanggal 30 Ramadan. Di 29-nya itu kan Selasa ya. Mungkin Selasa itu akhir, nanti kita loncat ke khotimah. Loncat ke khotimah, penutup nanti tentang beberapa yang berkaitan dengan zakat fitrah dan dua hari raya. Tentang 2 hari raya. Kita sekarang ada busong dulu lah dan sunnah-sunnahnya. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Walaupun kita masih melanjut dalam kitab Ithaf al-Islam fi adab as-siyam, fi khususiyat as-siyam, berkarya Ibn Hajar al-Haythami rahimahullah radhiyallahu wa radhiyallahu anhu bih fi ulumi bi sayyid awliya usul bidarin. Yang mana kita sudah menyelesaikan tentang mufsidatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa dengan penjabarannya. Kita masuk sekarang ke tentang adabus shaum masnunatihi, adab-adab puasa dan sunnah-sunnahnya. Wa yakismani, ada 2 bagian. Adabun zahiratun wa adabun batinatun. Ada adab yang zahir, yang bersifat zahir, ada adab yang bersifat batin. Ini bagian pertama dulu, adab zahir. Bagian awal al-adabul zahirah. Bagian pertama adalah adab zahir. Ini disebutkan beberapa adab. Faminha al-mubadarah bil fitri inda tahaqqukil huruf. Di antara yani minha, saking setengah ya. Daripada adab, piro-piro adab zahir, yang zahir itu al-mubadaratu, utawi mubadarah, segera, cepat-cepat, bil fitri, untuk berbuka, tapi indah tahaqqukil huruf, ketika yakin sudah terbenam. Jangan cepat-cepat cepat-cepat buka belum terbenam saja, terlalu rajin. Kenapa? Iya, kemarin katanya ngaji, katanya harus cepat berbuka katanya. Ya belum maghrib sudah buka dulu, batal puasanya. Ya ya, sudah kadung lapar. Ini dengar azan langsung, azannya HP. Itu tentu pas jamnya itu. Kemudian nanti juga di situ ada perincian sunnah-sunnahnya berbuka, termasuk dengan kurma dan sebagainya. Wa minha, di antara adab berbuka juga itharul iftar min baini sa'iril makulat wal masyrubat ala rutubin, halaman 152. Saya loncat sebentar secara ringkas. Halaman 152. Di antara adab zahir adalah itharul iftar, mengutamakan berbuka. Di tengah itu, itharul iftar, mengutamakan berbuka. Mimba ini sa'iril makulat, dari antara macam-macam makanan, semua makanan, wal masyrubat dan minuman, ala rutubin, diutamakan dulu pada rutub kurma yang hampir masak. Summa tamar, kemudian kurma yang sudah jadi. Kalau ada rutub sulit di sini. Ya, adapun mungkin kadang mahal. Kemudian tamar yang sudah jadi kurma, summa ma, kemudian air. Itu urutannya. Nanti lebih jauh lagi ulama membagi lagi urutannya. Setelah kurma itu air zam-zam kalau ada. Kalau tidak ada air zam-zam, kemudian air biasa. Kemudian setelah air biasa urutannya itu adalah al-hulu, segala yang manis, yang alami. Manisnya alami, buah yang manis.
Baru al-halawiyat, yakni yang manis yang disentuh oleh api. Itu urutannya. Urutan prioritas menu buka puasa. Es belewa apa tidak masuk nominasi? Ya itu masuk nominasi juga. Ya terakhir. Undi apa itu masuk terakhir itu. Daun nopomi. Nanti tamis. Tegan ya. Itu masuk. Ya kalau nggak ada campuran masuk yang keempat. Musim pertama kita Dukhon ya. Pemindah mana tadi? Pemindah ta'ala bil-malakan oleh risol. Kemudian apalagi yang pemindah as-sahur halaman 164. Di antara sunnah puasa adalah sahur. 164. Nah ini sekedar lewat dulu. Nanti takutnya tidak nutut karena panjang masih. Cuma supaya kita tahu saja. Sahur, wabi nawani. Ada dua macam, ada al-has, ini anjuran untuk sahur, kemudian nanti takhir. Takhirus sahur. Jadi sahurnya sendiri sunnah, mengakhirkan sahurnya itu sunnah. Seperti tadi itu. Mina yubadir bil ghusl, ya. Seperti tadi itu bukanya itu juga mendahulukan buka itu sunnah, mempercepat buka sunnah, buka dengan kurma dan sebagainya itu sunnah sendiri. Baca doanya juga sunnah sendiri. Kemudian wamina 172 halaman 172. Yubadir bil ghusl minal janabah qabla fajr. Sunnahnya menyegerakan ghusl, mandi dari janabah sebelum terbit fajar, sebelum subuh, supaya keluar dari perbedaan pendapat yang mengatakan tidak sah. Yang utamanya sah. Ya, jadi mandi sebelum subuh, mandi junub sebelum subuh, itu termasuk sunnah. Minha di antaranya halaman 174, minha itu som kaful lisan wal jawarih anil maharib. Ini lebih kepada kesempurnaan puasa. Ini kaful lisan, minha itu som, dari dilihat dari sisi puasanya itu sendiri. Di antara adabnya adalah menjaga lisan, mencegah lisan dan jawarih anggota badan dari segala yang haram. 174. Kaful lisan al jawarih anil maharib. Kemudian dan itu nanti ada khilaf apakah itu kadzib, dusta dan sebagainya itu bisa membatalkan puasa atau tidak. Khilaf antara mazhab Hambali dan yang lain. Wamina kafur nafsi an jami syahwati 181. Di antara ada puasa adalah mencegah dirinya dari seluruh syahwat yang mubah, seluruh kesenangan yang mubah. 181. Tadi kan 174 itu mencegah lisan dan anggota badan dari yang haram. Yang 181 itu mencegah nafsahu, kafu nafsihi, mencegah nafsunya dari seluruh syahwat, seluruh kesenangan yang mubah, kesenangan yang halal. Sawaun al-masmu'at, sama. Baik masmu'at, kesenangan itu berupa sesuatu yang indah didengar, enak didengar, atau mubsharat, atau yang enak dipandang, atau masmumat, atau kesenangan itu berupa masmum yang dibau, enak dibau, seperti minyak wangi sebenarnya. Wal malabis, juga pakaian-pakaian yang terlalu bagus. Kemudian juga Wamina ayu asyi, itu di halaman 181 masih. Ayu asya so'imin, memberi asya kepada orang yang berpuasa, memberi buka orang yang berpuasa. Wa illa fal yuftirhum walau bijurat mawa. Kalau tidak bisa memberi asya, memberi makan malam pada orang yang berbuka dengan makanan yang layak. Kalau tidak maka yufattirhum, memberi buka pada mereka walau bijurati ma'in, meskipun dengan seteguk air. Wa minha 182
ayatariza min mudghil alaq, menjaga diri dari mengunyah al-alaq. Itu apa namanya? Segala yang al-alaq itu segala yang dikunyah. Kunyah berarti ditaruh di mulut, di mama, tapi tidak sampai masuk. Itu maksudnya mengunyah. Termasuk bukan mengunyah namanya, kalau maksudnya makan berarti. Hah? 182 yang atas. Yahtarizu min mudghil alaq, mencegah diri dari mengunyah sesuatu yang dikunyah, kunyahan-kunyahan. Yang 183 wa mina bal huwa akadu kasatul jud. Di antaranya di antara adab doa juga adalah bahkan ini lebih akad, lebih kuat di Ramadan, yaitu kasatul jud, banyaknya kedermawanan, wadarsil Quran, wadarsul Quran, dan belajar Al-Quran, wa mudarusatu, dan saling mempelajarinya. Tadarus itu artinya saling belajar. Wa tahajud, dan tahajud qiyam Ramadan. Kasatul jud bal huwa akadua, bahkan ini yang paling akad, yang paling kuat, yang paling dianjurkan daripada adab, yaitu kasatul jud, banyaknya kedermawanan, dan darsul Quran, belajar Quran, dan mudarasah, saling belajar Al-Quran dan tahajud. Kemudian wamina syarafuz zaman bima qad betul-betul ajil amil fawaid. Ini faedah. Faedah saja. Kemudian minha, bukan, itu juga faedah, termasuk itu fawaid itu. Faedah. Belum, bukan itu. Kita cuma mencari adabnya. Terus tadi kasus tilawah itu dibahas panjang lebar, banyak membaca Quran di bulan Ramadan. Kemudian ya itu diantara adab-adab. Peminat terakhir di 196, kasratul itikaf, memperbanyak itikaf dan ijtihad. 196 bawah. Contohnya memperbanyak itikaf dan memperbanyak ijtihad, bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh untuk itikaf di bulan Ramadan. Siyama fil asyir awakhir, terutama di 10 malam terakhir minhu, daripada Ramadan, di thalabi Lailatul Qadri, untuk mencari Lailatul Qadar. Sungguh-sungguh. Itu dibahas sendiri itikaf. Lailatul Qadar ini panjang dibahas sama Imam Ibn Hajar, ini termasuk masalah itikaf itu. Kemudian setelah Lailatul Qadar itu apa lagi? Kemudian halaman 251. 251 itu tentang syarat batin dan rahasia puasa. 251. Tadi kan ada pada zahir. Ini syarat batin atau adab batin.
251 itu an-naw'u tsani fi asraris shaum, rahasia-rahasia puasa, dan syurutuhul batinah, syarat-syarat batinnya puasa. Itu sudah disebutkan. Shaum itu imma shaumul umum, puasa umum itu cuma ijtinabul muftirat, mencegah diri dari membatalkan puasa secara zahir. Dan ada khusus, dan halaman 252 itu imma shaumul khusus, bisa juga puasa khusus. Itu bukan hanya mencegah yang membatalkan puasa, tapi mencegah yang membatalkan pahala puasa. Itu kafus sama, mencegah pendengaran, wal basar, pandangan, wal lisan, dan seluruh jawari yang badan dari dosa dan yang haram, baik yang kecil maupun besar. Wa amma shaumu khususil khusus, bisa jadi puasa khususil khusus, yaitu ditambah lagi selain menjaga anggota badan, menjaga hati dan menjaga shaumul qalb wa taharatus sir, puasa hati dan puasa sir. Isi hati itu mensucikan isi hati dari al-himamud dani'ah, daripada niat-niat yang rendah, dari keinginan-keinginan yang rendah, daripada dunia, keinginan duniawi, atau khawatir rodi, atau lintasan hati yang buruk, atau afkar duniawi, atau pikiran-pikiran duniawi. Dan ini tidak sempurna, la yatim, tidak sempurna itu illa bil kafi amma siwallah, kecuali dengan mencegah diri dari yang selain Allah, aslan wa ra'san, sama sekali. Sebab orang dikatakan faman fakara fi Allah, sebab orang yang berpikir kepada selain Allah, mimma yahjub anhu, termasuk apa yang terhijab darinya, ke dunia daturadul din, seperti memikirkan dunia yang tidak dimaksudkan untuk agama. Kecuali kalau dunia yang dimaksudkan adalah agama, untuk agama. Seperti makan yang sekedarnya saja, itu dunia yang dimaksudkan untuk agama. Kemudian banyak wamina ghadul basar, itu dia. Halaman 253 yang atas itu minha ghadul basar, menjaga pandangan. Wamina hifdzul lisan, 253 juga menjaga lisan. Yang bawah itu minha hifdzul lisan, menjaga lisan. Wamina kafus sama, di antaranya juga di halaman 254 kafus sama, mencegah pendengaran. Dan juga masih halaman 254 kafus sa'idil jawari, mencegah seluruh anggota badan dari yang makruh atau yang haram, bahkan dari yang tidak penting, dari yang tidak perlu. Halaman 254 itu ada 3 poin. Minha kafus sama, yang 254 atas, mencegah pendengaran, menjaga pendengaran dari segala yang haram dan makruh atau yang tidak bermanfaat. Wa minha kafus sa'idil jawari, di tengah-tengah itu 254, mencegah seluruh anggota badan dari yang makruh dan yang haram, dan juga segala yang tidak bermanfaat. Wa minha, dan yang paling bawah itu minha la yastaksir minal halal inda fitri at-tabtari, tidak terlalu banyak makan meskipun itu halal ketika berbuka puasa hingga dia terlalu penuh. Ya, puasanya cuma balas dendam saja, buka puasanya itu. 256 Iqamatu namusil khauf fi qalbi, menegakkan penyebab sifat takut dalam hatinya, atau perasaan takut di hatinya setelah fitri, setelah berbuka. Ma'amula halqati janibi roja, bersama dengan memperhatikan sisi harap. Ini meletakkan batinnya antara harap dan takut. Kalau amalnya takut, kalau amalnya ditolak, tapi berharap kalau puasanya itu diterima. Dan ini bukan hanya puasa saja, ini setiap amal. Setelah sholat, kita harap sholat kita diterima, tapi di sisi lain kita takut kalau sholat kita jadi memposisikan hati antara harap dan cemas. Itu termasuk adab batin. Allah, itu diantaranya daripada adab-adab batin. Jadi, iya 256 itu iqamatun namus, itu namusil khauf.
roja itu harus diposisikan kalau dan roja, tidak boleh roja. Iya. Itu syarat mutlak dalam keseluruhan kondisi batin itu harus diimbangi. Tidak boleh terlalu hanya satu ada tapi tanpa yang lain. Karena kata para sufi itu khauf dan roja itu ibarat sayap. Kalau satu sayapnya tidak ada ya sulit, tidak bisa imbang untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Maka itu iqamatu namusil khauf wa roja. Iqamati namusil khauf fi qalbi ba'da fitri wa ma'am mula'atati janib roja. Menegakkan perasaan daripada takut di hatinya setelah fitri, setelah berbukanya, bersama dengan mula'atati janib roja, bersama dengan memperhatikan sisi harap. La'alla tasila bi qadamu, supaya tidak terpeleset kakinya, wa yahibbun nadamu, supaya tidak tetap penyesalannya. Wa dzalika li'annahu la yadri ayyuqbal shamu fa yakunu al-muqarrabin, sebab dan itu li'annahu dikarenakan dia tidak tahu apakah diterima puasanya, fa yakunu al-muqarrabin, sehingga dia termasuk orang yang didekatkan, au yuraddu, ataukah ditolak puasanya, fa yakunu minal muba'adin, maka dia menjadi orang yang dijauhkan, wal al-mamqutin, yang dimurkai, wal yadzubillah. Wa kadza yang bagi, dan demikian pula seyogianya, an yulahidho zalika, untuk memperhatikan hal itu. Ini memperhatikan hal itu, jadi paduan antara takut dan harap. Fi akhiri kulli ibadatin, di akhir setiap ibadah yang yafruhu minha, yang dia selesai dari ibadah. Jadi bukan hanya puasa, tapi semua amalan ibadah kalau sudah selesai, kita posisikan hati kita antara takut dan harap. Selesai sholat, selesai sedekah, zakat, selesai haji, selesai apa saja dari ibadah-ibadah, dia posisikan dalam antara takut, ya kata orang itu harap-harap cemas lah. Harap kalau diterima, tapi cemas takut kalau dia tolak. Kalau dia lihat kemurahan Allah, maka dia sangat berharap amalnya diterima. Tapi kalau dia lihat kekurangan dirinya, maka dia takut kalau amalnya itu ditolak. Allah, itu secara ringkas tentang adab-adab itu. Secara ringkas tentang adab-adab. Kita ringkaskan lagi. Allahu a'lam. Besok ya libur ya. Senin mungkin ketemu. Senin masih ada. Selasa mungkin terakhir. Mungkin saya ringkaskan supaya ada poin-poinnya saja nanti, karena tidak nuntut ini kan. Ringkasan poin-poinnya supaya kita paham. Kalau nanti terakhir Selasa itu penutup, yaitu tentang masalah khotimah itu, zakatul fitr dan idain 2 hari raya. Itu sedikit. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini sebetulnya ini ringkasan dari Ihya. Daripada ada batin ini, ya ada tambahan dari beliau, tapi ringkasan dari yang ada di Ihya tentang Asrarus Shaum, termasuk itu. Ya, Marobatul Arifin biqaumin yathaqul, juga ada di Ihya. Telah lewat sebagian orang arif billah dengan satu kaum tertawa-tawa pada hari Id, yaumul Id. Fa'ajiba minhum, maka takjub si Batul Arifin tadi, minhum, ya, saking kaum itu tadi. Jadi merasa heran, orang ini kok tertawa-tawa di hari raya. Wa qala inna Allah ta'ala ja'ala Ramadan mitmaron li khalqi. Maka berkata si Batul Arifin, sebenarnya Allah Ta'ala itu 256 ada 256. Itu setelah wakada yang bagi tadi.
Jadi lewat sebagian arifin dengan kaum yang tertawa di hari Id. Fa'ajiba minum, maka takjublah si Ba'dul Arifin ini terhadap kaum itu. Dan dia berkata, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan mitmaron li khalqi. Mitmar. Mitmar itu dari asal katanya dhamir itu sesuatu yang harus tersembunyi atau urus atau kecil. Mitmar itu maksudnya kuda yang ramping. Ramping itu tentu kalau kudanya ramping tidak boten awak ya, kudanya itu berarti cepat. Itu mitmar. Jadi Allah telah menjadikan bulan Ramadan itu sebagai kuda yang cepat, kendaraan yang cepat untuk makhluknya. Ya kan? Kita beramal di luar Ramadan belum tentu seperti Ramadan. Kuda yang cepat. Yastabiquna fi litaati, yang mana dia berlomba pada kuda, di atas kuda yang cepat untuk taat pada Allah Ta'ala. Fasabaqa aqwamun, maka mendahuluilah beberapa kaum dengan kudanya tadi, mendahului untuk mencapai tujuan. Fafazu, mereka kemudian beruntung. Ya, menurut kita termasuk yang beruntung. Wa taqallafa, dan ketinggalan aqwamun, beberapa kaum ketinggalan, tertinggal. Fakhabun a'udzu billah, maka mereka kecewa atau rugi. Fal ajabu kullul ajab. Fal ajabu kullul ajab. Kalau ajab itu berarti heran, aneh. Kalau ujubu itu ujub pada dirinya. Fal ajabu kullul ajab, maka heran dengan sepenuh-penuh heran. Ditohiki bagi orang yang tertawa, al-laib yang bermain-main, fil yaumil ladzi faza, pada hari yang mana beruntung, fi pada hari itu orang yang musariun, yang bercepat-cepat, wa khaba fil mubtilun, dan kecewa, sedih pada hari itu orang yang bersia-sia, melakukan kesia-siaan. Jadi kalau kalian itu tertawa-tawa, kalian sudah yakin ya, diterima, atau kalian termasuk orang yang bercepat-cepat tadi? Ataukah kalian justru cuma ikut-ikutan senang saja, tapi Ramadannya enggak? Bagaimana kalian bisa bersenang-senang? Alhamdulillah minta. Terus mereka tuh kan melok riyo-riyoan tuh. Ya Allah, jadi tidak melok riyo-riyo ini. Pakai baju baru, pakai nyiapkan ini, nyiapkan itu, takut disangka tidak melok riyo-riyoan ya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya itu tentang rukso dalam berbuka itu, tapi ana ringkes mungkin sampai habis, ana ringkes dulu. Baru nanti terakhir Selasa itu yang itu. Jadi kan masih ada sore nanti ya. Insyaallah. Nah, maksudnya supaya sekedar nanti kita ada kesempatan, insyaallah panjang umur kita lanjut lagi. Allahu a'lam. Ada hadis belajarnya yang masalah seorang pemuda disiksa ketika yang berpisah, itu gelandang. Coba Rasulullah. Tapi tidak Rasulullah. Kemudian akhirnya sama malaikat dikatakan tidak bisa dibantu bersamaan karena kita husnul normal. Jadi musuhnya normal. iya. Allah coba nanti kita cek lagi apa itu di. Ya memang pernah dengar kita hadis itu, cuma kayaknya itu bukan termasuk kalau tidak dhaif ya palsu. Cuma kita untuk memastikan itu harus kita cek dulu hadis itu tentang orang yang gelandotan kepada Rasul minta syafaat, tapi Rasul tidak mau memberi syafaat karena dia musuhnya Ramadan. Saya tidak bisa memberi syafaat pada orang yang menjadi musuhnya Ramadan. Yang pasti kalau Al-Quran wasom ya syafa'an itu memang ada hadis itu. Itu sahih hadisnya bahwa Quran dan puasa itu dua-duanya dapat datang nanti untuk memberi syafaat, dan sudah kita bahas. Tapi masalah itu yang hadis tadi itu Allah alam, kita cek dulu hadisnya. Memang kita pernah dengar, cuma kita tidak bisa memastikan. Yaitu yang pasti dhaif kalau antara dhaif sama palsu. Tapi maknanya betul dalam arti ya sulit untuk syafaat ketika dia
ya orang-orang yang dosa besar apa itu sulit. Dan syafaat itu kan memang kan menurut hak prerogatif Allah Ta'ala, walaupun tuh Allah beri pada hak kepada Rasulullah itu kan, tapi tidak semua juga. Mantalah dia syuhidu ila biizni, ya seizin Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Sampai 256 ya. Iya memang syafaatnya dari kabair min ummati ya, maksud itu. Tapi yang dimaksud ini yang menjadi musuh Ramadan itu bukan hanya dia tidak puasa, tetapi justru lebih parah lagi. Kan kita sudah bahas beberapa hadis tentang orang yang apa durhaka maksiat di bulan Ramadan ya, kalau dia sekedar tidak puasa ya bukan kita mengentengkan ya, tapi ya dosa juga. Tapi di samping itu dia tambah dengan maksiat lagi, dan alhamdulillah dia seolah-olah mengandung apa, dia tahu Ramadan itu tapi dia seperti itu, ya itu jelas dijelaskan sudah dalam hadis yang di awal itu, bahwa orang seperti itu kalau dia meninggal belum sampai Ramadan lagi, dia berada dalam alhamdulillah, dalam murka Allah Ta'ala. Kalau sudah sampai menangi Ramadan lagi, kemudian dia memperbaiki diri. Itu ada hadisnya memang seperti itu. Jadi yang mendukung makna itu, tapi kadang-kadang memang hadis ini toib atau palsu, tapi maknanya benar. Kadang maknanya benar tidak bertentangan, tapi hadisnya itu yang palsu dalam arti Rasul tidak pernah meriwayatkan seperti itu. Tapi ada redaksi lain yang bukan seperti itu. Ya seperti tadi itu ada, kalau redaksinya tentang masalah orang yang durhaka maksiat di Ramadan, dia akan berada dalam murka Allah dan tidak diterima daripada amal sampai, kecuali kalau sampai ketemu Ramadan lagi, atau dikatakan kalau meninggal sebelum datang Ramadan lagi sehingga dia bisa memperbaiki diri. Kemudian bilang untuk meninggal sebelum taubatnya. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi'annana wa annana asrafna ala wajruna wa tub alaina aghfir kulla hamba usulana al-awrati وعاتي واغفر لوالدينا ربي ولنا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرتنا وصحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اللهم جود المنان باكتساب منا مصطفى الرسول بكل كون صلى وسلم ربي عليه رد الحمد وآله وصحبه زاد بالرسول والحمد لله بالبر واهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت ولنا بمن توليت بما أعطيت إن شر ما قضيت من توفيق وربنا وتعالى صلى الله عليه وسلم